Cuma yang jadi masalah sering di acara tujuan maulid sedikit pun tidak ada penceramah yang menyinggung masalah maulid. Itu yang bikin hal. Tujuannya untuk peringatan maulid, tapi sedikit pun tidak ada sifat Nabi yang diterangkan. Malah yang marah-marah, apa yang cerita ke politik lah, bercanda lah, ya bercanda apa tuh, melawak. Masa agama, ya kalau melawak ya silakan aja, tapi bukan dalam pengajian. Di masjid, musola, di apa lagi, di kantor, di tempat-tempat umum apa namanya, langgar ya, langgar. Ya kita kan punya istilah langgar ya, musola. Kalau di Sumatera Barat surau, surau. Ada musola, surau. Di setiap tempat kita memperingati maulid. Pertanyaannya, apa hukumnya? Kan sering di apa orang dipermasalahkan orang. Yang jelas, apa hukum mencintai Nabi? Mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Mengakui dan mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak kenal? Kalau kita tidak kenal, bagaimana mencintainya? Tak kenal, tak, makanya tak sayang ya. Iya gitu ya. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita mencintai Nabi kalau kita tidak kenal? Maka diluaskan hukum mencintai Nabi, maka mengkaji sifat Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa? Lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah itu sarana atau jalan menuju sesuatu yang wajib, maka dia ikut wajib. Kita tidak bisa melakukan kewajiban kita kepada Nabi kalau tidak mengkaji sifat-sifat Nabi. Bagaimana kita mencintai, mengenal Nabi kalau kita tidak berbicara, mempelajari sifat-sifat beliau? Maka di acara maulid salah satunya adalah sarana untuk mengkaji sifat-sifat Rasul. Cuma yang jadi masalah sering di acara tujuan maulid sedikit pun tidak ada penceramah yang menyinggung masalah maulid. Itu yang bikin hal. Tujuannya untuk peringatan maulid, tapi sedikit pun tidak ada sifat Nabi yang diterangkan. Malah yang marah-marah, apa yang cerita ke politik lah, bercanda lah, ya bercanda apa tuh, melawak. Masa agama, ya kalau melawak ya silakan aja, tapi bukan dalam pengajian. Itu ihanah bil Islam, menghina Islam itu. Islam dibuat candaan, tak boleh. Ya silakanlah bercanda. Ya, silakan bercanda, tapi jangan sampai ihanatun bil Islam, sampai menghina Islam atau merendahkan nilai daripada Islam. Maka sebaiknya, maka saya sering mengatakan, kalau kita perhatikan sekarang, terutama di kota barangkali, ada acara maulid, tapi maulid Nabi tidak dibaca. Ada acara maulid, tapi maulid Nabi, riwayat Nabi itu tidak dibaca. Kata sahabat Khalidiyah, lalu penceramahnya bicara politik, penceramahnya bicara yang tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat Nabi. Entah kemana-mana ceritanya. Ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya
zikrul maulidin Nabi tadi, memperingati maulid Nabi itu bisa saja menjadi wajib karena wajib mencintai Rasul. Kalau tidak diperingati, kalau tidak diceritakan riwayat Nabi, bagaimana kita mengenalnya? Aku cinta Nabi. Siapa Nabi itu? Tawa. Aku mencintai Rasulullah Muhammad. Siapa Rasulullah itu? Tawa. Kata orang Arab. Kan gitu. Sekarang kan boleh itu. Bahkan kita karena ini terhina ya. Saya apapun kita terhina, sangat merasa tersinggung. Saya pribadi tersinggung. Dikatakan bahwa agama Islam itu datang dari Arab. Siapa yang mengatakan Islam itu datang dari Arab? Islam itu datang dari Allah, bukan dari Arab. Tidak ada hubungan. Kalau kebetulan pertama itu Islam ini diturunkan di Arab sana, ya oke. Tapi bukan Islam datang dari Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk sekalian alam, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya untuk kaumnya. Itu hanya untuk kaumnya. Nabi Soleh diutus untuk kaumnya. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya. Tidak seperti Muhammad SAW. Kalau Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Sayyidul Arabi wal Ajami, baik suku Ajam atau suku Arab, untuk sekalian bangsa, sekalian etnis, sekalian suku. Beda dengan nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu hanya untuk kaumnya. Kok kita mengatakan Islam datang dari Arab? Tidak, Islam itu datang dari Allah. Dasarnya pun, dasar hukumnya adalah dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan malu-malu kita sebagai Islam mengatakan Islam itu datang dari Allah, bukan dari Arab ya. Bukan dari Arab datang Islam itu. Kalau diturunkan pertama di bangsa Arab sana, oke. Karena Nabi kita pada saat itu adalah bangsa Arab. Dan kita memang tidak membenci Arab ya. Bahkan Nabi menyatakan a'ibbul Arabi bitalatin. Cintai Arab itu karena 3. Yang pertama, saya Arab, kata Nabi. Yang kedua, Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, wa lughatu ahlul jannah Arabiyyun. Bahasa di surga pun adalah Arab. Oleh karena itulah cintailah Arab. Kata Nabi. Itu hadis. Jadi kita kembali kepada tadi, tidak mungkin mengenal Nabi kita tanpa mengenal sifat-sifatnya. Karena tidak ada, walaupun beliau Pak Ijal udah untuk dalam buat tak mana, betul-betul dari Nabi. Tidak kan? Apalagi kami yang tinggal di sini. Beliau tak mana keluar, kita juga kan? Dengan Nabi Muhammad SAW kita juga kan? Nah, lalu bagaimana kita mencintainya? Mengkaji riwayatnya, mengkaji sejarahnya, mengkaji sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya itulah yang disusun dalam bentuk syair. Satu namanya nazom, satu namanya nasab. Nasab yang dibaca Bunda itu. Ada nazom, Bada'atu Bismi Zati. Ya kan? Nah itu nazom. Apa artinya? Syair yang berbentuk susunannya adalah seperti puisi. Kalau yang satu lagi, Abadadibul Ibla Bismi Zati Al-Abiyah Mustadir Rahmatullah Barakatuh Anak-anak Ada sampai ke ujung. Itu namanya nasab. Isinya
adalah sejarah Nabi juga, sifat-sifat Nabi juga, tapi syairnya berbentuk prosa. Berbentuk prosa. Kalau nazom berbentuk syair, susunannya apa? Berbentuk puisi. Sedangkan nasar berbentuk prosa. Itu saja bentuk. Isinya ada itu. Contoh, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nas, manusia yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada kurangnya bentuk Muhammad itu. Tidak ada kurang. Akmalun nasi khalqan, manusia yang paling, tidak ada yang paling gagah, paling tampan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Wa khuluqan, dan manusia yang paling sempurna akhlaknya. Akhlaknya, saya tidak mengatakan moral ya. Akhlak. Karena kalau moral atau etika belum tentu sumbernya agama. Kalau akhlak sumbernya masih agama. Tapi kalau etika, moral, belum tentu dasarnya Al-Quran. Belum tentu. Karena bisa saja contoh etika, bisa saja kita anggap etika yang seperti ini bagus di satu daerah, di daerah lain justru pantangan. Tapi kalau Al-Quran tidak, di mana kita bawa akal Al-Quran yang ada di Al-Quran itu pasti benar. Contoh, kita dalam Islam disuruh tayammum. Apapun kita menggunakan tangan kanan, kecuali beberapa hal ya yang disuruh tangan kiri. Kalau kita minta sesuatu kepada orang di Indonesia sesuai dengan etika dan protokol kita, itu kan tangan kanan yang memberikan. Pinjam belanja itu kanan, memberikannya pun kanan. Tapi etika yang seperti itu di Nederland, di Belanda, itu salah. Di sana itu kalau kita ngasih sesuatu dengan tangan kanan itu dianggap pelecehan. Tapi memberikan sesuatu kepada orang tapi dengan tangan kiri, itu baru dianggap menghargai, menghormati. Kalau dikasih dengan kanan itu tidak menghargai. Kenapa terjadi perbedaan? Di Indonesia kita anggap itu bagus, di Belanda itu dianggap salah. Karena sumbernya tadi bukan kitab suci, tapi dia adalah budaya manusia. Bisa saja di tempat kita dianggap baik, di tempat lain salah, atau di tempat lain salah, di tempat kita benar. Karena dasarnya bukan kitab suci. Kalau akhlak, dasarnya adalah kitab suci kita Al-Quran. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, ma khuluqul Muhammad, ma khuluqul Rasul, apa akhlak Rasul itu? Apa kata Aisyah? Wa khuluqul Quran, akhlak Muhammad itu adalah Al-Quran. Maksudnya semua akhlak yang dilakukan oleh Nabi kita, semuanya dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yang masuk di dalam Al-Quran. Ini bedanya dengan etika dan protokol. Kalau makanya saya mengatakan akhlak, saya tidak mengatakan etika ya. Saya tidak mengatakan etika Nabi. Oh beginilah etika Nabi kita. Saya tidak mengatakan itu. Beginilah akhlak Rasulullah. Sumbernya Al-Quran. Kenapa dikatakan etika? Karena etika itu hasil budaya, hasil berpikiran manusia. Akhlak Rasul bukan dari sini, tapi dari wahyu. Bahkan apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berdasarkan keinginannya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, kembali kepada masalah tadi, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah, ya wasilah. Salah satu cara untuk atau salah satu wahana untuk mencintai Rasul.
dengan membaca Maulid Nabi. Kita dengar wala mata min hamdi isharon min al-bashuril aqwalil mawfiyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur faulan di dalam kandungan ibunya, tuwfiya di Madinatul Munawwarah di Abu Abdullah, wafatlah ayahnya di Madinah sedangkan dia berumur 2 bulan dalam kandungan. Ini yang berjanji itu kan. Cuma itu tadi sering kita maulid, nilai yang termaktub di dalamnya sejarah Nabi itu jadi baca lagi. Atau seperti yang saya bilang kemarin, bisa-bisa orang yang baca berjanji itu tidak tahu apa arti yang betul. Bisa dia baca kemarin bagus lah, tak tahu dia. Berarti tidak begitu maksimal. Supaya maksimal, tahu membacanya dan tahu makna dan tujuannya. Wala mata min haqqihi tis'at asyhurin qamariyah. Setelah sempurna 9 bulan dalam perhitungan qamariyah. Jadi, pada al-mawud qawalatatu sallallahu alaihi wasallam ruwayatan al-sana. Maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mahalul kiram, katanya kan, tidak usah baca. Itu kan kode bahwa di seluruh ayat Allah sana sudah dibaca itu tegaklah. Itu ini mahalul kiram, nak baca itu kode. Kode bahwa di waktu itulah kita kan berdiri. Untuk apa? Menghormati, memuliakan lahirnya Nabi itu. Abu Lahab sendiri sangat bangga sebenarnya, sangat hormat di waktu Nabi sebelum diangkat jadi Rasul ya. Nabi Abu Lahab itu memusuhi Nabi setelah diangkat jadi Rasul. Kalau waktu kecil kita tahu siapa yang membantu urusan apa kelahiran Nabi, Mas Abu Lahab, karena paman beliau, termasuk istrinya, istri Abu Lahab itu. Cuma setelah Nabi itu diangkat menjadi Rasul, disinilah datanglah Abu Lahab memusuhi karena akan hancur kemuliaannya dan tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Makanya dia memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan walaupun model itu diriwayatkan bahwa setiap hari malam Senin itu ada riwayat yang menjelaskan walaupun hadisnya tidak sahih yang meriwayatkan bahwa Abu Lahab itu setiap malam Senin diringankan asap di dalam kuburnya. Diringankan. Kenapa? Karena dia masih ada manfaat. Waktu Nabi lahir dia sangat gembira. Waktu keponakannya itu lagi dia sangat bergembira. Maka oleh karena itu, walaupun dia memusuhi Nabi, tetap ada nilai kebaikan. Maka apalagi kita ya, yang tidak memusuhi Nabi. Dan kembali kepada masalah tadi, kita tidak mengatakan bahwa Islam itu dalam dari Arab ya. Kemudian apa namanya? Tadi mengatakan ahibul Arabiyah di Talatin. Cintailah Arab itu karena 3. Yang pertama, ana Arabiyun, saya orang Arab adalah. Waluatul Quran Arabiyun, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Waluatul ahlul jannah Arabiyun, dan bahasa surga itu pun nanti adalah bahasa Arab. Bahkan di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk pertanyaan dalam kubur pun itu pertanyaannya itu adalah berbentuk berbahasa Arab, tidak ada berbentuk bahasa lain, tidak berbentuk bahasa lain. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Jam berapa? Pas. 9 lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sampai setengah jam. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, ada 2 yang kita sampaikan pada malam ini.
Yang pertama masalah musafahah tadi, jabat tangan. Dalam berjabat tangan disunnahkan, tapi tidak hanya setelah asar dan subuh saja. Pada dasarnya berjabat tangan itu hukumnya sunnah, indah talaki, kapan pun bertemunya, kapan pun tidak bertemu. Cuma itu tadi. Kita kadang-kadang ada pikir di luar, nyalon mini orang rajin, nyalon mini yang berkuliah, dia pada dia. Kadang-kadang ada orang begitu, ada jalan orang. Oh, kan disunahkan tasawuf, disunahkan jabat tangan. Iyo, yang di jabat tangan itu siapa? Itu. Yang kedua adalah masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi walaupun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi itu adalah wasilah untuk mencintai Nabi. Dengan membaca sejarah hidup Nabi, membaca akhlak tadi, dapat kita mencontohnya. Maka lil wasail hukum maqasid, kata fikih, usul fikih, tujuannya mencintai Rasul dan sarana untuk mencintai Rasul itu menjadi wajib atau diperintahkan. Karena kita tidak sampai kepada tujuan kalau tidak menggunakan wasilah. Seperti kita tidak dapat air kalau tidak ada sumur. Kalau begitu harus buat sumur. Ada sumur, tidak ada apa namanya? Timba, wajib cari timba. Ada timba tidak ada tali, wajib cari tali. Maka mulai dari mengambil tanah, membuat tali, membuat timba, dan terus menggali sumur menjadi wajib. Kenapa? Karena wajib berwudu, wajib mencari air. Maka dikuasai hukum maqasid. Makanya kalau saya katakan, mohon maaf, apa hukum membuat bengkel? Hukumnya wajib kifayah. Bengkel motor, orang tidak bisa berjalan motor orang kalau tidak ada itu, tidak ada bengkel. Wajib haji, iyo, naik pesawat, iyo. Kalau begitu wajib ada pilot. Berarti wajib ada seorang pilot. Ada wajib, ada orang yang ahli penerbangan, wajib orang ahli teknisi. Liluas saya hukum maqasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.